Siapa di sini yang punya orang tua yang kalau nuntut anaknya jadi sesuatu tuh benar-benar mengharapkan anaknya tuh nuntutnya sebegitunya gitu. Pokoknya kamu harus jadi dokter, pokoknya kamu harus jadi polisi, pokoknya kamu harus jadi Superman. Kadang nggak realistis gitu. Atau kalau yang nggak punya orang tua kayak gitu, jangan-jangan kamu orangnya. Hari ini saya belajar soal parenting bahwa kita sebagai seorang orang tua, kita tuh harus sadar bahwa kita tuh bukan pencipta anak kita. Anak yang terlahir kembar pun dididik sama dan segala macam, hasilnya pun tetap akan beda gitu. Memang anak adalah keturunan kita, keluar dan dihasilkan dari darah dan daging kita gitu. Permasalahannya mau sebaik apa kita mendidik mereka, mereka akan jadi seorang individu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Mereka punya kehendak bebas dan kadang kita tuh masih punya sebuah delusi atau sebuah hayalan bahwa anak kita bisa jadi seperti yang kita mau atau yang kita impi-impikan. Ya, kita bisa ngebantuin mereka mencapai apa yang kita impikan. Tapi kadang-kadang itu bukan yang terbaik buat mereka. Dari pelajaran itu saya juga diingetin bahwa selain orang tua bukanlah pencipta anak kita, kita harus sadar bahwa sebagai orang tua, tugas kita yang utama itu sebenarnya tuh jadi seperti gembala domba. Kita nggak bisa milih domba seperti apa yang nantinya ada di tangan kita. Kasarnya bisa aja dombanya keriting, rambutnya putih, atau bisa aja bulunya coklat, atau bisa aja bulunya hitam totol-totol. Kita nggak tahu gitu. Bisa aja ternyata yang kita kira domba aslinya adalah kambing gunung. Kita nggak tahu kan. Kita sebagai seorang orang tua, dan kalau dianalogikan sebagai gembala, kita tuh bisa lihat bahwa iya, kita memang punya banyak sekali pengaruh yang besar pada anak kita, tapi kita juga harus sadar bahwa bahkan Allah Bapa di surga aja yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia tidak memaksakan kehendaknya. Masa iya kita ciptaannya mencoba memaksakan kehendak kita pada sebuah individu ciptaan Tuhan? Kita bisa belajar jadi gembala yang baik itu gimana dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku, menuntutku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena gada dan tongkat yang melindungi aku. Dan dari situ kita bisa lihat gitu, memang kita sebagai orang tua nggak bisa menentukan akan jadi apa anak kita. Tapi kita bisa membantu dan menentukan di mana domba-domba kita itu akan makan. Seperti apa jadwal domba-domba kita ini. Kita bisa berikan nutrisi yang baik, kita bisa arahin di lingkungan yang baik, di lingkungan domba-domba, jangan dibawa ke lingkungan macan, mati dia dimakan sama kawanan macan. Dan kita sebagai orang tua tuh bisa banget loh ngarahin anak-anak kita. Permasalahannya kita perlu ingat bahwa mereka adalah individu yang berbeda, dan kalau ekspektasi kita nggak terjadi sesuai dengan kenyataannya, ya semua itu udah bukan tanggung jawab di kita lagi. Udah bukan haknya kita.
untuk menuntut anak kita jadi seperti apa yang kita inginkan. Jujur, dari pelajaran ini saya juga belajar banyak banget, karena saya tuh tipikal orang tua yang ya pengen yang terbaik lah buat anaknya. Saya yakin juga kebanyakan orang juga pasti begitu ya, pengen yang terbaik buat anaknya. Masalahnya kadang kita terlalu memaksakan kehendak kita ke anak kita gitu. Saya jujur ya bersalah juga gitu, kadang-kadang suka memaksakan kehendak saya. Kalau misalnya contohnya ya, anak saya makannya agak nggak lahap gitu, nggak mau lah makan misalnya, saya agak marah. Sekarang anak saya juga lagi suka teriak-teriak, kemarin juga saya sempat marah. Saya bilang, bahkan saya juga tidak mencontohkan sesuatu yang baik gitu ke anak saya. Dan dari situ saya juga, dari pelajaran itu saya banyak banget belajar gitu, bahwa kita sebagai orang tua tuh harus menempatkan diri kita kadang-kadang bukan maju tapi mundur. Jangan terlalu ikut campur dengan anak kita. Kita siapin lingkungannya, kita pastikan sekitarnya aman, kita pastikan dia dapat materi pembelajaran yang terbaik, tapi kita membiarkan anak kita juga tumbuh gitu. Kita sebagai orang tua pastinya harus menyerahkan anak kita sama Tuhan. Dan kalau kita jadi orang tua yang otoriter atau orang tua yang maunya, kita bertindak layaknya kita lebih daripada Tuhan. Dan saya rasa itu nggak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita sebagai orang tua yang pengen yang terbaik buat anak kita, mulailah untuk belajar menyerahkan itu semua ke Tuhan. Kita siapin makanan yang terbaik, kita siapin lingkungan yang terbaik, kita siapin buku-buku untuk dia baca. Dan kita doakan anak kita supaya hikmat dari Tuhan turun atas dia, dan dia bisa jadi versi terbaik yang Tuhan udah siapkan untuk dia jalani. Semoga refleksi saya juga bisa ngebantu kalian. Kalau ada pertanyaan atau kalian pengen cerita juga, boleh banget tulis di kolom komentar. Saya senang banget loh buat balesin teman-teman yang ya kasarnya sepikir, sejalan juga, yang lagi pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Semoga kita semua jadi orang-orang yang semakin lebih baik lagi, dan ya Tuhan berkati kita lebih lagi supaya kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu aja video kali ini. Nama saya Eskil Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.